Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok asistensi Mas Fahrul Rozi yang beranggotakan sebagai berikut. Saya A. Muhammad Izdihar Fawas. Yang kedua Agung Setia Budi. Yang ketiga Anugrah Ibnu. Yang keempat Rizky Sukahibatullah. Dan yang kelima Novia Salasabila Safitri. Di sini, di dalam video ini, kami akan menjelaskan atau menjabarkan tentang isi laporan kami yang bertema tentang rangkaian sistem konveyor dan sistem rangkaian jam. Yang pertama yaitu program sistem sorting. Pada proyek pertama ini, kami telah membuat sebuah program konveyor yang dapat menyortir box berdasarkan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya. Pada program ini, kami telah menambahkan 3 buah sensor inframerah dan 3 buah motor pendorong yang masing-masing akan diletakkan sesuai dengan ketinggian box. Cara kerja program ini nantinya, box akan diidentifikasi oleh sebuah sensor untuk mengukur ukuran box tersebut. Apabila hasil pembacaan box pertama adalah high atau mendeteksi adanya barang, maka konveyor akan mati dan motor servo akan berputar. Sama dengan pembacaan sensor yang kedua dan ketiga. Untuk alasan digunakan infrared sensor obstacle karena percobaan ini dibuat untuk mendeteksi adanya benda berdasarkan cahaya inframerah yang dipantulkan oleh suatu barang. Jadi, misalkan rangkaian ini direalisasikan dalam rangkaian asli, nanti letakkan sensornya itu ditaruh dengan ketinggian berbeda sesuai dengan barang yang akan disortir. Misalkan untuk sensor 10 cm, maka akan diletakkan pada ketinggian 10 cm. Untuk sensor 8 cm akan diletakkan pada ketinggian 8 cm. Begitu juga dengan sensor 5 cm. Kemudian untuk konveyornya, pada konveyor ini menggunakan motor DC karena motor DC bergerak atau berrotasi secara kontinu. Untuk pendorong boxnya, di sini kami memakai motor servo karena motor servo mudah dikontrol sudut pergerakannya. Bisa sesuai sama yang kita inginkan. Di sini kami menggunakan perputaran 90 derajat dan motor servo otomatis bisa bergerak kembali ke posisi awal. Dan alasan kenapa kami memasang relay di konveyor adalah karena untuk menjalankan fungsi logika yang dideteksi oleh IR obstacle, jadi dia sebagai pengendali gerak atau tidaknya konveyor berdasarkan nilai logika di infrared obstacle. Kalau semua infrared obstacle logika 0, relaynya akan mengaliri tegangan DC dan konveyornya akan berjalan. Jika salah satu IR obstacle berada di logika 1, relaynya akan memutus tegangan yang mengalir pada konveyor. Sekarang saya akan menerangkan tentang rangkaian simulasi conveyor belt. Jadi rangkaian ini terdiri dari Arduino, sensor infrared, motor servo, dan conveyor. Ada sensor box A. Ketika kondisi 0, maka sensor box A itu belum nyala. Lalu ketika sensor box A dinyalakan dengan kondisi logika 1, maka akan menyala. Jadi sensor box A ini mendeteksi ukuran box berukuran 5 cm. Lalu ada sensor box B akan menyala
Pada sensor box B ini mendeteksi ukuran kardus yang berukuran 8 cm. Lalu pada box C, ketika kondisi logika 1, maka sensor box C ini akan menyala dan akan mengukur kardus berukuran 10 cm. Lihat. Jadi kelompok kami selain mempunyai program simulasi conveyor, kelompok kami juga membuat program jam digital. Pada proyek jam digital ini, kami membuat sebuah jam beserta dengan hari yang disimbolkan dengan angka 1 hingga 7, sesuai dengan jumlah hari dalam satu minggu. Lalu jam ini juga ditambahkan sebuah alarm berupa LED yang nantinya akan menyala pada saat jam menunjukkan pukul 12 siang dan pukul 4 sore. Di program ini dijelaskan ketika detiknya sudah mencapai 60, maka menitnya akan bertambah 1 dan detiknya akan kembali ke 0. Kemudian ketika menitnya sudah mencapai 60, maka jamnya akan bertambah 1 dan menitnya akan kembali ke 0. Dan ketika jamnya sudah 24, nanti di harinya akan ditambah 1 dan jamnya akan kembali ke 0. Di hari ini hanya mencapai 7 karena displaynya hanya menampilkan 1-7. Kemudian di bagian bawah program terdapat sebuah LED yang nantinya akan menyala ketika jam menunjukkan pukul 12 siang dan pukul 6 dan pukul 4 sore. Selanjutnya, pada rangkaian simulasi jam ini, kami menggunakan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah Arduino Mega, yang merupakan fungsi utama otak dari rangkaian ini. Yang kedua, 7 segment, yang dalam rangkaian ini kami memilih untuk menggunakan 7 segment anoda. Fungsi dari 7 segment ini adalah untuk mendisplay atau menampilkan waktu yang telah berjalan, yaitu dalam detik, menit, jam, dan juga hari. Yang ketiga adalah test button untuk mengatur jalannya program, dan dapat juga untuk mempercepat simulasi rangkaian. Dan yang terakhir adalah LED sebagai pengganti buzzer atau alarm, karena buzzer tidak dapat disimulasikan pada rangkaian ini. Di sini nantinya kita akan menjalankan jam tersebut. Nah, kan di sini terdiri dari 8 kolom. Yang 2 dari kiri. Nah, itu tuh kolom dari jam. Sedangkan 2 setelahnya itu merupakan menit. Nah, yang di belakangnya lagi itu detik. Lalu yang terakhir merupakan hari yang diganti dengan angka 1 hingga 7. Terus berhubung ini animasinya itu lama loadingnya, maka dari detiknya itu juga lama. Nggak sama kayak detik yang asli loh, yang real time. Makanya kita membuat banyak button untuk menambahkan atau mempercepat dari menunggu supaya ke jam 12 atau ntar jam 4 sore. Supaya kita bakal
mengetahui apakah program yang kita buat itu bisa menampilkan alarm atau tidak. Ya, langsung kita tambahkan dulu menitnya. Nah, ini entah ada error dari programnya atau gimana. Kalau pas menitnya dijalankan atau bottomnya itu disambungkan, itu jalannya lebih cepat dari detik. Terus kalau jamnya dijalanin juga sama. Nah kan, jamnya juga bergantinya lebih cepat dari yang detik. Lalu ntar kita skip saja langsung ke jam 12. Apakah benar alarmnya menyala atau tidak? Nah kan, dari LED yang ada di samping itu menyala. Nah, berarti di sini dapat diketahui bahwa program yang kita buat benar-benar bisa mendeteksi jam 12 dan menyalakan alarm agar kita tahu bahwa itu sudah jam 12. Nah, sedangkan kalau sudah jam 4 sore, itu juga masih menyala. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Namun sebelum saya tutup, pertama-tama saya akan mengatakan beberapa kendala yang kami alami selama proses yang telah kami jalankan. Yang pertama yaitu yang terjadi pada sistem jam ini. Pada sistem jam digital, buzzer tidak dapat digunakan sehingga diganti dengan LED. Lalu pada saat disimulasikan, animasi dari Proteus berjalan sangat lama yang mengakibatkan penambahan detik itu lebih lama dari waktu real time. Lalu kendala yang kedua terjadi pada sistem sortir. Kendala yang terjadi pada sistem sortir ini, yang pertama itu penggerak motor pendorong tidak akurat pada saat programnya itu dijalankan atau diatur. Selain itu juga pada logika sensor yang dikembalikan dari 1 ke 0, itu conveyor tidak langsung bergerak, masih memiliki delay beberapa saat. Terus juga pada motor dari logika sensor 1 ke 0 atau 0 ke 1 itu bergeraknya lama sama. Ya mungkin itu ya kendala-kendala yang kami dapati atau kami rasakan pada saat melakukan program-program ini. Demikian dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.